Halo semuanya, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia dan tentu saja masih bersama dengan Miss Vivi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah teks. Teks apakah yang akan kita bahas? Yaitu teks cerita fabel. Apa itu fabel? Jika kalian ingin memahami lebih dalam lagi, maka kalian harus menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan langsung saja yuk kita belajar sama-sama. Ya, oke. Berbicara tentang fabel. Mungkin teman-teman di rumah sudah pernah mendengar apa itu fabel? Ya, kalau kalian menjawab bahwa fabel adalah sebuah dongeng yang diperankan oleh binatang atau hewan, jawaban kalian tepat sekali. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Miss Vivi berikan sebuah pengertian sederhana tentang fabel ya. Jadi, ini kalian bisa baca di sini, fabel adalah cerita pendek yang berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Oke, jadi singkatnya fabel ini adalah sebuah dongeng atau cerita yang diperankan oleh seekor atau binatang gitu ya, oleh binatang atau hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Misalnya bisa berbicara, atau misalnya lagi bisa melakukan berbagai aktivitas lain yang biasanya dilakukan oleh manusia. Nah, itu sederhana pengertian dari fabel. Kalau kita sudah memahami apa itu fabel, maka selanjutnya di sini Miss Vivi menyajikan ada beberapa contoh dari cerita fabel yang mungkin familiar atau mungkin sering kali kalian dengar ya. Contohnya ada singa dan tikus. Nah, cerita fabel ini itu kalau kalian pernah membaca atau menonton tentang seekor tikus yang bermain-main di ekor singa. Terus juga ada contohnya bebek buruk rupa. Ya, ada lagi contohnya. Nah, ini mungkin yang paling sering kita dengar, yaitu tentang kancil dan siput lomba lari. Nah, kemudian ada juga contoh lainnya semut dan belalang. Nah, judul-judul fabel di samping ini merupakan contoh dongeng atau cerita yang diperankan oleh hewan tetapi memiliki karakter seperti layaknya manusia. Ya, kancil bisa berbicara, terus di situ ada tikus atau singa yang bisa berbicara. Kemudian ada belalang dan semut. Nah, belalang di sini kan diceritakan kalau kalian sudah menonton filmnya sebelumnya itu dia bisa bernyanyi, terus bisa berbicara, ya. Nah, itu kan berperilaku menyerupai dengan manusia. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah memahami apa pengertian dari cerita fabel dan juga sudah mengetahui apa saja sih yang termasuk dalam cerita fabel, contoh-contohnya apa gitu ya. Nah, di sini sekarang Miss Vivi menyajikan sebuah struktur cerita fabel di layar kalian sudah tersedia ya. Ada orientasi, kemudian ada komplikasi atau tahap mulai munculnya masalah, kemudian diikuti dengan klimaks atau puncak masalah, kemudian disusul dengan resolusi atau penyelesaian masalah dalam cerita, dan yang terakhir itu ada koda. Nah, koda ini sifatnya bisa tersirat ataupun tersurat. Tersirat berarti, sebelumnya koda itu adalah pesan ya teman-teman ya, pesan atau amanat dalam cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca ya. Nah, tersirat ini maksudnya adalah pesan tersebut tidak dituliskan secara langsung dalam sebuah teks atau tidak disebutkan secara langsung dalam sebuah audio atau video ya. Nah, sedangkan tersurat adalah pesannya ini biasanya dituliskan langsung dalam sebuah teks cerita fabel atau disebutkan langsung dalam video atau audio cerita fabel ya. Nah, itu dia mengenai strukturnya. Kemudian di sini Miss Vivi juga ingin sedikit menjelaskan tentang ciri isi dari setiap bagian fabel
ya. Yang pertama itu orientasi. Nah, untuk bagian orientasi ini biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dan deskripsi latar. Misalnya seperti ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor singa di sebuah hutan yang rimbun. Nah, itu adalah bagian dari orientasi, pengenalan, yang terdiri dari deskripsi latar. Coba teman-teman perhatikan, pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor singa. Di mana latarnya di situ sudah kita temukan? Ya, di sebuah hutan yang rimbun. Kemudian ada pengenalan tokoh katanya Miss dalam paragraf orientasi ini. Apa tadi pengenalan tokohnya? Siapa tadi? Yaitu seekor singa, ya. Itulah kira-kira pada bagian orientasi biasanya menyebutkan latar dan juga adanya pengenalan tokoh. Kemudian setelah orientasi ada juga komplikasi. Nah, pada tahap ini biasanya diawali dengan perubahan latar, peristiwa yang tidak disukai oleh tokoh. Nah, perubahan latar di sini bukan hanya perubahan latar tempat ya. Bisa jadi perubahan latar suasana, keadaan dalam cerita tersebut. Bisa jadi juga waktunya ya. Itu. Jadi tidak hanya misalnya perpindahan tempat dari tempat A ke tempat B, tapi bisa juga yang teridentifikasi adalah perubahan latar suasananya. Misalnya yang dari tadinya itu menenangkan, tiba-tiba ketika muncul konflik suasananya jadi menegangkan. Seperti itu, ya. Kemudian ada klimaks. Nah, ini biasanya adalah peristiwa yang mengejutkan, yang dimana pada tahap klimaks ini masalahnya itu sudah mulai memuncak ya, sudah mulai lagi tegang-tegangnya. Kemudian yang habis itu biasanya akan diikuti dengan resolusi atau penyelesaian masalah, ditandai dengan meredanya konflik secara perlahan gitu. Ya, itu dia adalah bagian-bagian dari struktur cerita fabel. Kalau koda tadi Miss Vivi sudah katakan ya bahwa dia bisa dituliskan secara langsung, bisa juga tidak. Oke, selanjutnya itu ada unsur intrinsik cerita. Mungkin untuk unsur intrinsik cerita kita dulu sudah pernah membahas dalam sebuah teks cerita fantasi ya, dimana di situ juga ada unsur intrinsiknya. Tapi kita bahas kilas lagi tentang unsur intrinsik. Itu terdiri dari tema. Tema itu adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Misalnya apakah temanya tentang kecerdikan kancil, atau misalnya temanya tentang kebaikan, atau misalnya temanya tentang apalagi banyak hal tema dalam sebuah fabel, misalnya tentang nilai moral gitu ya. Nah, kemudian setelah tema dalam unsur intrinsik itu ada tokoh dan penokohan. Apa sih bedanya? Ya, kalau tokoh adalah pelaku, penokohan adalah karakternya. Ya, kemudian ada alur. Alur ini adalah jalannya sebuah cerita. Kemudian ada juga latar. Latar ini tadi ya terbagi atas beberapa, yaitu ada latar tempat, waktu, dan juga ada latar suasana. Kemudian yang terakhir itu ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis cerita kepada pembaca atau pendengar atau penonton dari cerita fabel. Ya, selanjutnya di sini coba kalian bisa perhatikan, di situ Miss Vivi memberikan sebuah tokoh kancil ya. Kalau dalam cerita fabel tokoh kancil ini mungkin sudah sangat kalian kenal ya sebagai tokoh yang cerdik. Oke, si kancil ya ini berperan sebagai tokoh atau pelaku dalam cerita fabel yang sifatnya atau wataknya itu menyerupai manusia, yaitu apa? Cerdik ya. Jadi si kancil adalah tokoh atau pelaku, sedangkan sifatnya yang menyerupai manusia, bahwa si kancil ini cerdik, merupakan penokohan atau watak dari tokoh si kancil ya. Paham ya perbedaannya ya, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat yang dimiliki oleh pelaku.
Ya, selanjutnya ada alur cerita. Tadi Miss Vivi sampaikan bahwa alur cerita ini merupakan jalannya cerita ya. Sebenarnya alur cerita itu juga tersusun dari mulai tahap pengenalan, komplikasi, klimaks, kemudian resolusi, sama seperti struktur tadi ya. Tapi di sini Miss Vivi coba menggambarkan alur cerita melalui gambar-gambar yang ada di layar ya. Gambar pertama misalnya kita coba membuat alur cerita ya bersama-sama ya. Gambar pertama itu ada seekor belalang yang sedang bermain gitar. Anggaplah dia sedang bernyanyi ya. Jadi kita bisa susun ceritanya. Pada suatu hari ada seekor belalang yang sedang santai-santai duduk, kemudian sedang bernyanyi sambil bermain gitar. Kemudian di tahap kedua, alurnya atau ceritanya berjalan. Ada segerombolan atau sekelompok semut yang lewat di depan si belalang. Nah, ya. Kemudian alur ceritanya beranjak lagi di gambar yang nomor 3 nih. Kemudian belalang menyapa para semut tersebut. Bisa kita buat ceritanya menjadi seperti ini. Si belalang menyapa semut-semut tersebut. Ia bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian kumpulkan? Kemudian semut itu menjawab misalnya, oh, kami sedang mengumpulkan makanan untuk di musim dingin nanti supaya kami tidak kelaparan. Nah, di situ ternyata belalangnya bilang, lebih baik kita bermain-main saja dulu mumpung hari ini masih cerah ya. Jadi si belalang itu tidak mengindahkan, tidak mendengarkan perkataan si semut ya. Kemudian sampai akhirnya kita sampai ke gambar keempat nih. Alur ceritanya berjalan lagi ya. Datang musim hujan. Hujan turun dengan deras ya. Kemudian di cerita yang gambar nomor 5 kita lihat belalang terasa kelaparan, lesu ya. Karena apa? Karena dia tidak punya cadangan makanan seperti semut. Nah, gambarnya beralih ke yang nomor 6. Nah, di sini biasanya ada tahap resolusi atau penyelesaiannya. Si semut yang baik hati ini memberikan sedikit makanannya untuk belalang supaya belalang bisa makan dan tidak merasa kelelahan atau lesu lagi karena tidak mendapat makanan. Nah, itu yang dimaksud dengan alur cerita ya. Jadi ceritanya itu bergerak dari tahap awal pengenalan, ada si belalang, kemudian tahap komplikasi, mulai muncul masalah di gambar nomor 2 dan 3 dan 4 ya. Kemudian ada klimaksnya di nomor 5 nih, gambar nomor 5, puncak masalahnya karena si belalang kelaparan, dan resolusinya ada di gambar yang nomor 6, yaitu penyelesaian masalahnya si semut memberikan sedikit makanannya untuk belalang. Itu yang dimaksud alur cerita ya, jalannya cerita dalam sebuah dongeng atau cerita fabel ya. Oke, kemudian setelah tadi kita berbicara tentang alur, selanjutnya ada latar. Tadi sekilas sudah Miss Vivi sampaikan bahwa latar ini terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu ya. Kalau latar tempat, contohnya misalnya di hutan, di sungai ya. Kalau latar suasana, contohnya mengerikan, menyenangkan, menggembirakan, atau misalnya menakutkan ya, itu adalah latar suasana, keadaan atau situasi dalam cerita. Kemudian ada juga latar waktu. Nah, latar waktu ini kapan terjadinya cerita tersebut. Misalnya apakah di siang hari atau malam hari, atau misalnya pada zaman dahulu kala, atau misalnya di situ disebutkan Senin pagi semut berjalan-jalan, atau misalnya disebutkan juga kemarin sore misalnya singa bertemu dengan tikus. Nah, itu adalah latar waktu, kapan terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Baik teman-teman, jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai cerita fabel, mulai dari pengertian, kemudian apa saja contohnya, kemudian apa saja strukturnya, kemudian apa saja unsur intrinsik dalam ceritanya. Kita juga sudah memahami tadi apa itu alur, latar, tokoh, penokohan ya. Semuanya mudah-mudahan sudah tersampaikan dan sudah Miss jelaskan dengan baik, dan semoga kalian juga bisa memahami video pembelajaran ini dengan baik dan tetap semangat terus untuk belajar. Nah, satu lagi yang Miss minta dari kalian adalah sekarang ini setelah kalian menyimak video, silakan kalian cari sebuah teks cerita fabel
Boleh kalian melalui bacaan, boleh kalian melalui nonton video, misalnya kalian cari di YouTube, pokoknya semua tentang cerita fabel. Setelah itu kalian tinggalkan komentar di kolom video ini, kalian berikan komentar cerita fabel yang sudah pernah saya baca, misalnya judulnya adalah Si Kancil dan Buaya. Itu sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa diberikan nama dan juga kelasnya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.